Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita berpuasa tentu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di sana. Yang pertama, hikmah dari puasa itu adalah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, para hadirin rahimakumullah, bahwa puasa ini adalah sarana pembelajaran. Asyari itu ya Allah hakikatnya, artinya yang mensyariatkan semua aturan ini Allah lewat kanjeng Nabi. Dengan syariat puasa ini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini menjadi manusia yang bisa menjaga amanah. Karena puasa ini dengan kita menahan lapar, menahan haus ya di siang hari Ramadan, dan juga menahan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa kita, itu sesungguhnya adalah sebuah amanah. Sebuah amanah, kita diamani Allah untuk jaga. Ini jaga, jangan sampai terkhianati. Bisa saja mungkin ya orang-orang kemudian ketika sendirian, tidak ada temunya, tidak ada orang lain, kemudian makan bakso sak mangkok, ngombe es dawet ya, sak mangkok. Ya kalau sendiri kan tidak ketahuan orang lain, tidak tahu orang lain. Ya. Tapi Allah Maha tahu. Dan kalau itu dilakukan maka sama halnya dengan mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berat nanti. Kenapa? Azabnya khianat ini juga harus kita terima di akhirat kelak. Maka mengajarkan kepada kita puasa ini bagaimana kita bisa menjaga amanah-amanah kita. Nah, insya Allah dengan kita belajar di madrasah Ramadaniyah ini bisa melatih kita untuk semakin menjaga amanah. Yang ketiga, hikmah dari puasa ini adalah bahwa kita diharapkan dengan puasa ini garis ya, batas antara manusia dan hewan ini semakin jauh. Hewan itu ya hanya makan, hanya minum, hanya melampiaskan syahwatnya. Kan ngoten? Ya, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, beranak, sudah. Ya. Nah, dengan puasa ini manusia diharapkan agak jauh dari bahimiah, ya, sisi kehewanannya. Karena sesungguhnya kita juga hewan sesungguhnya. Al insanu hayawanun natik, tapi manusia itu adalah hewan yang mampu berpikir. Maka bagaimana kemudian kita tidak hanya melampiaskan syahwat makan kita, melampiaskan syahwat minum kita, melampiaskan syahwat dari kelamin kita, ya, tapi dengan puasa ditahan. Nah, itu semua ditahan, ya. Minimal itu. Secara lebih dalam lagi, puasa tentu tidak hanya sekedar menjaga tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan dengan istri di siang, tidak hanya itu. Kalau puasa dalam sisi syariat umumnya, ya, asalkan siang hari mulai subuh sampai maghrib ini tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, itu sudah sah puasanya. Tapi apakah sah itu menjamin nilai dari puasa kita bagus? Belum tentu. Ya. Karena ternyata ada tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi.
Ya ini puasanya orang yang khusus. VIP ini puasanya orang dengan cara memuasakan seluruh anggota tubuhnya. Mata tidak digunakan untuk memandang hal yang diharamkan atau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibir, lisan tidak digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat. Tangan tidak digunakan menulis, ya, ataupun hal lain yang tidak dianjurkan dan tidak bahkan dilarang oleh syariat. Ini yang namanya puasa semuanya. Karena puasa itu kan intinya adalah al-imsak, menahan. Maka semua ini ditahan. Nah, ini kalau bisa dilakukan maka kita sudah naik ke kelas VIP. Ya. Ada lagi yang atasnya lagi ada VVIP. Ya, puasanya Nabi, puasanya para Rasul itu memuasakan seluruh rohnya, jiwanya, tidak sedikit pun, tidak sedetik pun lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya begitu. Ya, nah, maka dari itu ini potensi puasa untuk menjauhkan kita dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kehewanan itu, nah ini kita diajari dengan berpuasa.